dia nganggur waktu corona, nggak boleh kemana-kemana, akhirnya memanfaatkan kesempatan dijadikan pekerjaan yang kayak dulu lagi. Tapi barangnya kan nggak sulit, nggak kayak saat ini. Saat ini pengrajinnya sedikit, permintaan beludak, terlalu banyak, akhirnya ya gitu sebaliknya. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on running till we die. Ain't no mercy in this life. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away. Run away, run away, run away, run away, run Selamat siang Bang Fandi. Selamat siang Bang Rio. Wah, di sini adalah tempatnya pengrajin layangan. Layangannya mereknya apa Bang Fandi? FN Sapu Jagat. FN Sapu Jagat. Ya. Produksi layangan jenisnya itu layangan apa aja? Layangan standar di atas sayur, layangan super lilitan untuk kelas dagangan, dan layangan untuk turnamen. Nah, bedanya layangan yang standar di atas sayur sama yang sayur itu apa? Kalau yang sayur itu istilah orang Jawa Barat itu jabruk, Jabruk, kurang rapi. kurang rapi. Penilaian kerapian itu kadang-kadang antara 50-50, kadang 40-60. Tapi kalau yang standar itu paling tidak itu 75, 85%, 90%. Bisa maksimal. Minimalnya paling kekurangan bagusnya itu paling cuma 10 sampai 15%. Oh gitu. Yang di atas sayur Kalau yang lilitan 2 warna untuk bahan hapus itu kadang-kadang untuk dibuat jualan atau super buat anak-anak tingkat SD, SMP kelihatan gambar 2 warna itu dikatakan super sudah. Oh, yang penting ada lilitannya, gambarnya 2 warna, sablonnya gitu. Sablonnya 2 warna. Kalau layangannya superan masih berjalan apa sementara berhenti dulu atau Masih nunggu pesanan? berjalan sesuai dengan permintaan, tapi untuk saat ini karena bahannya sudah agak langka, tukangnya sudah banyak orderan, akhirnya ya kita memaksimalkan untuk ke standar aja dulu. Mengikuti apa yang rame di momen sekarang. Rame-ramenya, gencar-gencarnya layangan. Bagaimana cara mensiasati musim layangan yang seperti ini untuk layangan sayur sama standar sayur? Standar ke atas ya, standarnya atasnya sayur tadi. Ya itu ketergantungan antara pengrajinnya punya rasa amanah atau tidak. Kalau nggak punya rasa amanah kadang-kadang ya antara sayur dibilang standar, antara standar dibilang sayur, kadang-kadang campur juga bisa. Itu pun campur itu kadang-kadang campurnya itu secara otomatis tanpa direkayasa. Maksudnya gini, campurnya itu kadang-kadang dari pengrajin, dari petani sendiri kurang bagus dikit pun kadang-kadang udah dimasukkan standar. Karena apa? Ngejar target. Si juragan ini minta cepat, minta butuh banyak, tapi di sini kekuatannya ya namanya juga manual. Kekuatannya cuman berapa sih kalau per hari satu orang? Ya mungkin karena kecepatan musim ini terlalu drastis, akhirnya gimana ya, kadang-kadang kecampuran lah, antara per 1000 itu kecampuran paling ya sekitar 220% atau 25 sampai 30%.
Bener-bener. Semakin layangan rame, semakin layangan dicari, otomatis kan barang semakin langka, terus bahan-bahan juga semakin langka. Itu dampaknya bagi pengrajin apa? Ya kalau dibilang langka sih tidak, karena terlalu banyaknya konsumen, banyaknya permintaan yang biasanya per hari mungkin kalau di waktu tidak musim permintaan cuma sedikit, tapi kalau musim ya namanya kita pengen usaha. Pembisnis baru-baru ini bermunculan. Iya, banyak pembisnis Dari baru. petani bisa online sendiri. Dari pengrajin bisa online sendiri. Akhirnya agen-agen ini agak kewalahan juga. Agen-agen luar kota pun bisanya cuma ngecer, nggak bisa online akhirnya, karena dari pengrajin tidak online sendiri gitu. Ya kalau saya sih cuma mengikuti aja. Kalau bahas soal agen layangan ya, agen layangan itu banyak yang mengeluh soal apa ya, ya karena online sekarang ini kan harus mengikuti zaman ya, zamannya online ya, banyak ya kayak gitu. Jadi pengrajin yang baru dia mau menaikkan harga, dia mau membentuk merek sendiri, akhirnya kan transaksi melalui online tanpa melewati agen, akhirnya kan agennya yang dirugikan gitu loh. Pendapat Anda soal kayak gitu, masukannya bagi pengrajin pemula supaya nggak mematikan agen itu gimana? Sebetulnya sih nggak begitu ribet. Sebetulnya nggak begitu ribet. Ya gini aja, orang pengen punya nama sendiri ditulis di layang-layang, padahal layang-layang itu bakal mau putus. Sebetulnya kalau udah putus namanya juga putus kan gitu. Iya. Nah, kita sebetulnya ngikuti aja. Pengen cari layangan yang bagus, dilihat aja, oh ini kualitasnya bagus, oh si pengrajin ini biasanya kualitasnya 80 sampai 90%. Orang ini amanah, orang ini tidak, itu sudah kelihatan sekali kok. Karena apa? Karena kita sudah berlangganan dari sebelum-sebelumnya. Ya, betul. Tapi kalau kita pengen cari barang bagus, pengen nama sendiri, mau buka agen sendiri, ya oke, silakan, itu hak-hak mereka. Cuman ya gimana ya, tapi tetap menang agen yang besar itu, yang udah punya nama, punya simbol, terus punya pelanggan yang banyak di luar kota. Kita langsung mensuplai ke agen aja biar cepat pengrajinnya. Tapi itu kan dampaknya ya bagi pengrajin pemula itu pas waktu ndak musim, bener ndak? Pas waktu lagi rame gini memang dia enak ya ngeluarin barang, ada yang nampani. Tapi kalau udah ndak musim, apa nggak mematikan diri dia sendiri? Gimana pendapat Anda? Lah itu kan namanya pengrajin abal-abal. Di saat musim dia keluar, di saat nggak musim dia tidur. Ya kayak pengrajin lama, kayak kita orang mungkin sudah tahu mana yang asli agen layangan, mana yang asli cuman agen warung kecil-kecil. Kita udah tahu kok yang mana aslinya, yang mana bukan, yang mana si kecil, yang mana bocil, itu kita sudah tahu kok. Jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memosifkan. Yang penting harga cocok, ya udah kita kasih gitu aja. Sama-sama musim layangan, apa bedanya musim layangan waktu corona sama musim layangan sekarang ini? Kok malah banyak yang mengeluh musim yang saat ini? Gini, di saat corona orang sulit cari pekerjaan, karyawan banyak yang dianggurkan, banyak yang pengangguran, keluar kita pun nggak boleh, kemana-kemana kita dibatasi, harus pakai masker lah, harus pakai ini demi keselamatan Anda sendiri, kata pemerintah kan gitu. Akhirnya di saat layang-layang yang rame, orang kan bikinnya itu di rumahnya sendiri, rumah masing-masing. Jadi banyak pengrajin yang kuno-kuno, yang dulu-dulu sudah pensiun, terus dia nganggur waktu corona, nggak boleh kemana-kemana, akhirnya memanfaatkan kesempatan dijadikan
pekerjaan yang kayak dulu lagi. Mm-mm. Tapi barangnya kan nggak sulit, nggak kayak saat ini. Saat ini pengrajinnya sedikit, permintaan beludak, Budak. terlalu banyak. Akhirnya ya gitu sebaliknya. Akhirnya kita nggak bisa prediksi yang soal seperti itu ya. Ya karena apa? Karena musim 2021-2022 kita mau nimbun, umpama ya, mau nimbun punya rencana, punya gagasan. Karena 2020 kayak gitu musimnya terlalu wow. Heeh. Akhirnya salah prediksi musim 2022 nggak ada, nggak kayak sekarang. Heeh. Tapi di saat sekarang setelah lebaran kok tiba-tiba anak kecil-kecil mungkin kalau 2022 musimnya diganti lato-lato. Betul, lato-lato Bukan lagi kamu. layang-layang. Karena udah bosan lato-lato satu musim 2023 panasnya pas barengan. Mungkin ini ya seluruh Jawa Timur atau gimana. Ya banyak permainan layangan, akhirnya dari bocil gemberadak jadi ke dewasa, banyak yang pengen main layang-layang, barang semakin langka karena apa? Karena ya itu tadi, Heeh. pengrajinnya cuma sedikit, permintaannya terlalu banyak. Banyak. Oh betul, dan terjawab ya. Kemarin tuh banyak kejadian Bang, jadi di platform sosial media itu banyak akun-akun palsu berjualan layangan, partainya juga besar. Itu marak banget penipuan-penipuan online kayak gitu. Antisipasinya agar konsumen itu tidak terjerumus di lubang yang seperti itu. Gampang sih sebetulnya. Oh ini asli agen, oh ini bukan, kita pasti udah tahu. Oh dia penipu, oh ini akun abal-abal, kita udah tahu kok. Kalau kita sudah bermain di layangan udah beberapa tahun, pasti kita udah tahu. Oh ini asli, oh ini pasaran sekarang harga sekian, masa di sini harga sekian, nggak mungkin lah. Tapi kan kebanyakan Bang ya, kebanyakan orang yang mau beli itu kan karena ingin buka usaha baru. Kebanyakan mereka nggak tahu Bang. Nah, kalau kayak gitu biasanya dia harusnya cari informasi dulu sama yang tua-tua, maksudnya yang senior. Yang senior ditanyain, oh gimana caranya kalau saya ingin usaha seperti abang kayak gini? Oh coba saja sampean dari pengrajin yang amanah yang kayak ini, kayak si A, si B, si C. Saya sudah berlangganan ke sana, nggak pernah komplain, nggak pernah nggak pernah bohong. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak, kalau janji ya janji gitu. Oh iya benar. Untuk layangan sekarang itu saya kan nggak ngerti ya, karena saya juga nggak memasarkan layangan tersebut. Sampai mana jangkauan cakupan layangan dari daerah sini ke daerah-daerah? Maksudnya itu apakah sudah ke daerah pelosok-pelosok daerah, ke Sumatera, ke Jawa kan udah pasti, ke Maluku, Papua dan lain. Sampai mana menurut pengalaman Bang Pandi? Kalau itu sih gimana ya, itu kan relevan, jadi tergantung jaringan. Kalau kita sudah sering upload di konten di Facebook, mungkin jaringannya kan di grup, sedangkan ada orang Papua, ada orang Malaysia, ada orang Brunei. Kalau masuk grup layang-layang berarti kan dia udah tahu, oh ini tempatnya layang-layang. Mungkin sih ya, saya sendiri pun pernah ada messenger masuk dari Singapura, tapi saya nggak ngerti bahasanya, tapi soalnya saya nggak pernah sekolah di Singapura gitu loh. Jadi ya saya oke, tahunya itu aja. Saya jawab oke aja, udah wis. Permintaan pesanan paling jauh dari mana Bang? Sementara ini karena nggak sampai ke luar negeri. Terakhir minggu-minggu yang lalu ada dari Papua sama Maluku yang pesen. Padahal dulu nggak pernah terdengar di Maluku sama Papua itu musim memakai layangan aduan kayak Sukhoi kayak gini, tapi sudah menjamur ke daerah sana. Itu adalah pencapaian yang sangat bagus dari para pengrajin-pengrajin layangan. Untuk sekarang stok layangan sapu jagat itu yang ada apa aja? Untuk saat ini saya fokus ke standar aja. Karena apa? Karena biar bocil-bocil ini
satu terjangkau harganya, kedua nggak mati musimnya. Kalau bocil ini sudah sudah merasa bosan main layangan, nanti nggak bakalan rame di kampung-kampung. Makanya kita mendahulukan kelas standar daripada yang lilitan atau super. Itu supaya bocil-bocil ini nggak musnah, supaya nggak bermain ke yang lain atau main game atau main lato-lato atau apa. Kalau sudah hobi layang-layang sekaligus olahraga, orang itu akan merasa nikmat kok. Betul. Yang saya tanyakan itu sebenarnya bukan itu, maksudnya stoknya sapu jagat sekarang itu yang ready apa aja? Kalau yang ready sekarang standar. Standar berapa pieces? Untuk harga saat ini 1.500. Berapa jumlahnya layangannya? Per pieces. Jumlahnya layangannya yang ready. Kalau yang ready saat ini kosong karena tadi pagi baru diambil sama agen Ahud DC atau Bapak Lukik Maulana. Oh, berarti kita harus pesen dulu. Kalau pesen memang harus iya, tapi nunggu antrian. Oh, Kalau ada antri antrian. atau kalau mau antri atau enggak atau udah berlangganan mungkin Langsung dikasih dilayani, ya. dikit walaupun dikit yang penting ada. Oh gitu. Sekarang ini kan bertepatan dengan musimnya layangan. Kalau misalkan udah masuk musim hujan, terus layangan itu kan udah pasti sepi ya, karena pemakainya juga bocil-bocil udah nggak layangan lagi karena hujan. Siasatnya para pengrajin seperti Bang Fandi ini apa untuk menghadapi musim hujannya? Ya kita harus siap-siap menghadapi kenyataan atau ujian. Kedua, jalan keluarnya atau solusi ya paling tidak agen-agen yang sudah pernah ngambil di waktu rame ya paling tidak dimintai pertanggungjawaban. Di waktu sepi ya harus ngambil walaupun dikit-dikit, yang penting continue, nggak sampai hilang kontak. Oh betul, yang penting masih ada pemasukan lah bagi pengrajin-pengrajin supaya tetap jalan. Jangan dimanfaatkan waktu musim aja dia belanja seenaknya sendiri. Kita kan juga butuh makan bagi kaum-kaum kecil. Betul. Ya, makanya kalau dirasa saling membutuhkan ya harus continue. Betul. Terakhir Bang, pesan-pesan buat semuanya lah untuk menghadapi musim rame-ramenya layangan ini seperti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ya paling tidak kalau dikatakan nambah biaya, nambah modal ya itu pasti. Kalau nambah modal jelas nambah tukang. Nggak mungkin kan nambah tukang terus modal nggak ada, pas-pasan ya percuma. Ya paling tidak kita mensiasati gimana caranya untuk naruh stok di saat musim depan kira-kira sama apa tidak dengan musim saat ini. Betul. Boleh tidak Bang, nomor Bang Fandi saya cantumkan di sini? Silakan kalau tidak keberatan, nggak apa-apa. Oke, sudah dapat izin, boleh mencantumkan nomornya. Silakan nanti hubungi nomor yang tertera di video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua, para pengrajin yang baru, pengrajin yang lama. Kita harus sama-sama saling mengerti kondisi saat ini seperti ini. Begitu pula teman-teman yang mau beli, harap hati-hati soal tadi penipuan dan lain-lain. Cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.